Matsuyama Aki Matsuri. Kastil berusia ratusan tahun. Kehangatan Dogo Onsen. Keramat tamahan geisha, Yurukyara Mika. Bersama Minanti Rohanta dan Hiroaki Kato. Inilah Moments of Happiness in Ehime. Setiap musim gugur di Jepang biasanya ditandai dengan adanya rangkaian festival budaya atau yang dikenal dengan nama Matsuri. Salah satu festival yang dilakukan di prefektur Ehime ialah Matsuyama Aki Matsuri. Festival kali ini hanya menampilkan 7 mikoshi atau rumah dewa dari 7 kuil di kota yang berbeda di prefektur Ehime. Sebelum ditampilkan, mikoshi tersebut dimurnikan terlebih dahulu di kuil Isaniwa di Dogo Matsuyama. Festival ini akan melakukan Hachi Awase terhadap mikoshi yang ada. Hachi Awase adalah pergerakan 2 mikoshi yang saling bertabrakan. Tadi kan agak diadu gitu ya, beradu itu kenapa? Itu untuk menyemangati dewa. Pertama menyemangati dewa, untuk memicu adrenalinnya dewa. Kalau dewa semakin semangat, berarti dewa semakin menyebar keberuntungan untuk penonton dan juga yang bawa mikoshinya. Tabrakan mikoshi ini ternyata juga diartikan sebagai sikap doa agar panen melimpah serta meningkatkan kekuatan Tuhan. Dogo Aki Matsuri. Sudah selesai? Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, kalau menurut aku, ini tuh mirip kayak cap gome, Hiro-san. Kamu nggak tahu? Di Jakarta belum pernah lihat. Nonton. Jadi itu acara biasa sehabis Imlek sama membawa apa sih namanya, kan kalau di sini mikoshi. Kalau cap gome itu joli. Sama-sama rumah untuk dewa. Gitu. Tapi perbedaannya di sini kan ada yang menaik tuh diadui. Nah, kalau cap gome enggak. Gitu. Mereka hanya dibawa saja. Tapi bentuknya kayak mikoshi. Mirip ya? Tapi kan kalau ini bentuknya sama semua. Kalau joli itu beda-beda. Di Matsuyama, ibu kota prefektur Ehime, terdapat sebuah benteng atau kastil yang telah berusia ratusan tahun dan masih utuh hingga sekarang. Di hari yang berbeda, aku dan Hiro mengunjungi kastil tersebut yang bernama Matsuyama Castle atau Matsuyama Jio. Karena berada di puncak Gunung Katsuyama di ketinggian 132 meter di atas permukaan laut, maka wisatawan dapat trekking atau naik menggunakan ropeway dan chairlift. Kita mau ke Matsuyama Castle. Iya, naik chairlift. Let's go. Wisatawan yang berkunjung tidak perlu khawatir terjatuh saat menaiki chairlift ini karena di bawahnya terdapat jaring pengaman. Hiro-san, Ya, gimana rasanya? rasanya deg-degan tapi bagus ya. Pemandangannya ya? Excited. Tak sampai 7 menit kami pun sudah sampai. Dalam perjalanan menuju kastil, kami sudah melihat benteng yang sangat tinggi. Oh, nih tadi tuh Hiro menjelasin kalau misalnya cekung itu supaya nggak ada yang bisa manjat ya. Betul sekali. Jadi bentuknya cekung.
Terdapat beberapa pintu gerbang kastil yang dijadikan aset kekayaan sejarah Jepang nih travelers. Seperti Kakuremon Gate ini. Nah, itu tadi pintu utama. Kalau ini apa, Hiro-san? Ini pintu rahasia. Kita lewat pintu rahasia. Oke. Ini dulu tuh kalau misalnya mau nyerang balik, lewat sini. Oh gitu. Kami pun bertemu dengan guide untuk bertanya titik mana yang paling menarik untuk dikunjungi. やっぱり最上階。最上階なんですね。 360度見渡せますので。 Ah, yang lantai yang paling atas kita bisa lihat pemandangan 360 derajat. Oke, boleh ke sana sekarang? Boleh ke sana. Oke. Hingga saat ini, di Jepang hanya terdata 12 kastil saja yang memiliki menara dengan usia lebih dari 150 tahun. Nah, salah satunya yaitu Matsuyama Castle ini nih travelers yang masih terjaga keasliannya. Jadi dari puncak ini, travelers dapat melihat kota Matsuyama dan laut pedalaman Seto yang memisahkan Pulau Honshu dan Shikoku. Usai melihat pemandangan, di suatu sudut ruangan di dalam kastil kami melihat perlengkapan baju zirah serta samurai zaman kekaisaran Jepang nih travelers. Ternyata di sini setiap wisatawan dapat mencoba menggunakan baju zirah tersebut untuk berfoto. Tapi ini hanya replika ya travelers. Gimana nih pakai katsu? Katsu. Yap. Katsu itu adalah Baju perang untuk peran di zaman dahulu kala. di Jepang ya, dari Yap. Jepang ya. Yap. Pokoknya model gini dari Jepang. Itu berat ya, terutama Yes. ini kepalanya. Berat. Ini berat. Kepalanya juga berat. Beratnya sekitar 8 sampai 10 kilogram. Iya betul. Tapi itu pun replika ya. Kalau yang asli bisa sampai 25 kg. Kebayang Gimana nggak tuh? caranya kita Jalan, perang, jalan, lari, lari. Gimana? 25 kilo. Hebat sekali. Usai dari Matsuyama Castle, kami melanjutkan perjalanan ke Taman Ninomaru. Di sini, aku dan Hiro akan merasakan cara meminum teh hijau secara tradisional. Pertama-tama, aku dan Hiro disajikan kue dengan rasa yang manis karena teh yang akan disajikan memiliki rasa yang pahit. Tadi aku diminta sama Hiro pas dikasih motif dari gelasnya menghadap ke arah aku. Nah, untuk ambilnya dibalik lagi ke bagian depan baru diminum. Ini menunjukkan motif dari keramik atau gelas yang digunakan. Dan juga yang menariknya, kalau misalnya kita pakai cincin, itu harus dilepas supaya keramiknya nggak rusak. Ya. Ini berharga ya. Betul sekali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.